Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua penderita asam lambung hipertensi psikosomatis disorder dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberikan kesehatan, diberikan kesembuhan, diberikan kesenangan, kebahagiaan, serta ketenangan. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kembali lagi dengan saya tentunya di channel Berpikir Positif. Bagi teman-teman semua yang baru saja bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe, tombol loncengnya, like, komen, serta share video ini kepada teman-teman yang sedang mengalami gangguan asam lambung hipertensi psikosomatis disorder. Baik teman-teman, di sini saya bukan dokter, bukan ahli medis, bukan ahli herbal, dan juga bukan ahli psikiater. Hanya saja saya penyintas asam lambung hipertensi psikosomatis disorder yang akan membagikan suatu pengalaman kepada kalian semua, yang akan membagikan sedikit ilmu mengenai gangguan asam lambung hipertensi psikosomatis disorder. Dan harapan saya semoga video ini tentunya menjadikan motivasi, edukasi, menambahkan wawasan, menambahkan pengertian, serta bisa mensugesti teman-teman semua bagi penderita asam lambung hipertensi psikosomatis disorder. Akan tetapi sebelum kalian menonton video ini, diharapkan kalian komen di kolom komentar dan tonton video ini sampai selesai, sampai habis agar tidak gagal paham. Baik teman-teman, pengalaman saya dulu ketika saya mengalami gangguan asam lambung hipertensi psikosomatis disorder itu tentunya sangat-sangat aneh, dan tentunya sangat-sangat melelahkan, dan tentunya sangat-sangat menyiksa dan membingungkan. Karena apa? Karena kita atau saya dulu itu bolak-balik periksa ke rumah sakit, sampai di rumah sakit ujung-ujungnya gangguan asam lambung. Tapi sensasi yang saya alami itu banyak sekali, sensasi fisik bahkan sensasi rasa. Dan waktu itu saya pernah berpikir, apakah saya memiliki penyakit berat, apakah saya memiliki penyakit kronis, dan apakah saya akan mendekati M, ya gitu kan pikirannya, negatif. Lah, setelah saya berulang kali rumah sakit dan ternyata hanya di gangguan asam lambung, sensasi fisik yang bisa dikatakan 1001 sensasi itu ya, itu ternyata dari pola pikir. Nah, tapi rasanya waktu itu memang horor seperti jantung berdebar-debar. Terus sehingga saya dibilangin sama dokter bahwa apapun itu ternyata hanya dari pola pikir. Penyebabnya itu dari pola pikirnya. Dan semua itu tidak berbahaya katanya. Dan waktu itu saya nggak percaya begitu. Mungkin teman-teman juga merasakan seperti itu kan. Tenang teman-teman. Maka saya akan memberikan tema pada season kali ini adalah, apakah gangguan asam lambung hipertensi psikosomatis disorder akan sembuh? Apakah gangguan asam lambung hipertensi psikosomatis disorder bisa sembuh layaknya orang normal lagi? Tentunya bisa teman-teman. Maka tonton video ini, jangan di-skip-skip, jangan dilewatin agar kalian tidak gagal paham. Baik teman-teman. Jadi ya, kunci kesembuhan dari asam lambung hipertensi psikosomatis disorder sebenarnya mudah teman-teman. Sebenarnya mudah sekali. Asal kalian itu mau atau tidak gitu ya. Yang menjadi pertanyaan saya ke teman-teman. Kalian itu mau atau tidak. Dan saya rasa pasti kalian ya tentunya pengen sekali kan. Pengen sekali sembuh dari gangguan asam lambung hipertensi psikosomatis disorder tentunya. Nah, penyembuhan itu ya sebenarnya mudah. Dan tidak harus spontan, tidak harus seketika langsung sembuh. Memang butuh proses teman-teman. Memang butuh proses untuk mencapai kesembuhan itu. Dan kunci kesembuhan itu ya sebenarnya adalah happy, bahagia, senang. Terus tidak menuruti pikiran yang negatif itu. Memang susah kan kalau di awal. Pastinya susah. Karena saya pernah ngalami. Lah kuncinya yaitu kalian harus mau melakukan metode-metodenya. Melakukan metode-metodenya seperti jalan-jalan pagi secara konsisten, setelah itu berjemur,
Terus setelah berjemur diusahakan, diupayakan kalian itu jangan mengurung diri. Itu. Karena semakin mengurung diri, kebanyakan mengurung diri, semakin lama di dalam rumah, semakin lama rasakan sensasi, mengait-ngaitkan sensasi, mengaitkan dengan penyakit berat, dengan penyakit kronis, tentunya itu ya akan menjadikan pikiran itu selalu mengarah ke negatif. Pengalaman saya seperti itu. Kebanyakan di dalam rumah, tentunya ketika ada sensasi, itu kan pastinya susah untuk mengalihkan. Pastinya susah untuk melawan pikiran yang negatif itu. Karena pengalaman saya penderita anxiety disorder, itu kan pikirannya liar, pikirannya berisik, pikirannya loncat-loncat, pikirannya itu ngomong sendiri. Bahkan pernah memikirkan dua hal dalam satu waktu. Sehingga pikiran-pikiran yang positif itu hilang. Yang ada itu yang datang yang menghampiri itu adalah pikiran-pikiran negatif. Itu pengalaman saya. Nah, itulah yang menjadikan susah untuk mengontrol pola pikir. Kalau seandainya teman-teman itu masih mengurung diri, masih tetap di dalam rumah, menuruti rasa malas, menuruti rasa khawatir, menuruti rasa takut, dan menuruti rasa was-was. Itu pengalaman saya. Maka mulai sekarang kalian harus bangkit, melakukan metode-metodenya seperti jalan-jalan pagi, setelah itu berjemur. Itu yang perlu kalian lakukan. Terus kalian kenali asam lambung itu muncul dari mana? Mulai dari apa? Kenapa kok kalian terjadi atau kena gangguan asam lambung itu? Nah, kan itu harus pelajari. Kalian harus ingat-ingat apa yang menjadikan asam lambung itu terjadi. Nah, kalau sudah ditemukan, oh ternyata gaya hidup yang belum benar, gaya hidupnya yang salah, pola hidupnya yang salah, pola makannya yang salah, dan pola pikirnya yang salah. Oh, berarti itu dari situ, sudah ketemu lah. Nah, maka ketika sudah ditemukan, berarti kalian harus melawan tiga itu atau menghindari tiga itu secara over. Itu hindari pikiran-pikiran yang over, hindari yang gaya hidupnya itu nggak benar, itu harus dibetulkan. Sama pola makannya yang dulu jarang sekali makan atau makan nggak teratur, pikiran selalu jalan tapi makan nggak teratur, maka ya harus diperbaikilah makannya itu, pola makannya itu. Sama pikiran itu ya jangan terlalu over, yang sekiranya nggak terlalu penting untuk dipikirkan mulai sekarang, ya sudah, sekarang harus berlatih masa bodoh amat, atau berlatih cuek saja begitu. Sekiranya pikiran-pikiran yang nggak ada solusinya, orang nggak ada solusinya, udah jangan dipikir. Itu nanti akan memperburuk anxiety, nanti akan memperburuk GERD itu. Maka udahlah. Terus hal sesuatu yang sekiranya itu masalah kecil, ya sudah jangan terlalu dipikir. Nanti akan memperburuk psikis gitu. Kalian kan kena psikisnya gitu. Maka harus diperbaikilah itu. Gaya hidupnya yang dulu suka begadang, suka tidurnya itu malam, larut malam. Ya, untuk saat ini kalian jangan begadang terlebih dahulu. Itu. Karena apa? Karena kalian kena asam lambung GERD itu kan disebabkan karena pola tiga itu yang salah begitu. Maka harus dikembalikan, harus disempurnakan lagi, harus diperbaiki lagi 3P-nya itu. Itu harus dilakukan begitu. Tapi ya nggak semua itu spontan teman-teman. Nggak semua itu cepat langsung hilang. Sensasi fisik itu memang nggak langsung hilang. Harus ya bersabar, harus butuh proses. Kalian harus mau melakukan metode-metodenya seperti jalan-jalan pagi, seperti berjemur, mengalihkan diri, jangan mengurung diri. Terus jangan selalu menuruti pikiran-pikiran anxiety. Kalian takut penyakit berat, takut penyakit kronis, dan ujung-ujungnya takut M itu jangan diikutin pikiran-pikiran seperti itu. Itu adalah permainan anxiety. Terus kalian ketika mendengarkan kabar duka pastinya keringet dingin, piar-piaran, les-lesan begitu. Nah, itu ya maklum karena itu kena psikisnya, mentalnya yang lemah, maka langsung jantung berdebar-debar, nafas berat itu ya maklum. Lah maka kalian sekarang tugasnya itu adalah mendobrak mental yang lemah.
Mendobrak mental yang lemah dengan cara apa ya? Mengembalikan hormon serotonin sama hormon endorfin. Dengan cara apa ya? Melakukan jalan-jalan saja. Itu pun nggak memerlukan biaya, nggak mengeluarkan biaya, teman-teman. Jalan-jalan itu kan gratis begitu. Nah, kalau seandainya kalian sudah melakukan itu sampai berbulan-bulan, tak kunjung sembuh, masih tetap berpikiran negatif, pasti ya tetap ada perbedaan sensasi yang tiap hari, pasti sudah tidak tiap hari datang. Cuma pikiran saja yang selalu negatif kan. Nah, untuk menghindari hal tersebut, selalu mengait-ngaitkan atau selalu berprasangka memiliki penyakit kronis atau memiliki penyakit berat, bahkan takut M itu, ya kalian harus sibukkan diri melakukan aktivitas yang menurut kalian itu senang. Agar apa? Agar kalian itu lupa akan pikiran-pikiran negatif itu. Lebih efektifnya lagi yaitu kalian harus melakukan aktivitas yang menurut kalian itu senang, atau tidak ya kalian sering berkumpul sama orang kalau sudah sekiranya itu sudah hilang sensasinya itu, keringat dingin itu di keramaian. Ya untuk apa? Sebenarnya untuk melupakan saja, biar tidak menuruti rasa was-was, menuruti rasa takut, takut M lah itu. Itu harus dilakukan. Kalau tidak, ketika kalian itu di lingkungan orang-orang toksik, kalau lingkungan yang tidak mengetahui apa yang kalian rasakan, kita mengetahui apa yang kalian alami, rasa yang kalian alami, sensasi yang kalian alami, dan nanti kalau seandainya kalian bergabung atau berkumpul sama orang toksik, nanti kalian akan dianggap lebay, kurang iman lah, mengada-ngada. Ya langkah baiknya kalian sendiri saja, bermain ke kebun lah, bermain ke sawah lah, melihat hijau-hijauan, agar netral, saraf kita itu netral, agar kalian itu pikirannya nggak selalu menegang, nggak selalu mengarah ke pikiran-pikiran yang negatif. Itu lakukan secara konsisten. Nah, ketika kalian sudah dirasa asam lambungnya sudah membaik, ya tentunya kalian nggak perlu memantang makanan, makan saja. Kalian itu yang penting adalah mendobrak mental yang lemah. Pengalaman saya itu. Nah, kalau seandainya mental yang lagi kena, mental yang lagi lemah, mental yang lagi ecek-ecek kok tetap mengurung diri, tentunya mental itu akan semakin down. Mental itu akan semakin melempem, mental itu semakin menjadi kaleng-kaleng, teman-teman. Itu pengalaman saya. Makanya ayolah bangkit, beranikan, terus apa yang kalian takuti lawan. Walaupun di tengah-tengah atau di saat kalian melawan ketakutan atau sesuatu yang kalian takuti, kalian serasa kayak mau jatuh, sempoyongan, keringet dingin, piar-piaran, jantung berdebar-debar, nafas berat, terus rasa ingin pulang, kalian itu jangan langsung pulang. Jangan begitu, kalian itu jangan apa langsung pulang. Tapi kalian tetap standby di tempat tersebut. Kalian paksakan di tempat tersebut. Dan itu pun teman-teman, dan itu pun tidak nyata pingsan. Itu cuma serasa kayak mau pingsan, tapi benar-benar nggak pingsan. Itu pengalaman saya. Serasa kayak mau pingsan, itu cuma serasa. Itulah permainan anxiety. Serasa kayak mau jatuh, bahkan serasa kayak mau pingsan itu. Itu cuma serasa. Lah, memang pengalaman saya dulu teman-teman, di saat saya itu serasa kayak mau pingsan, bahkan serasa kayak mau atau bahkan serasa kayak mau jatuh, itu ya pikirannya ngaco sekali, pikirannya wah udah kemana-mana gitu. Tapi kalau seandainya kita melawan dengan cara melawan pikiran negatif itu dengan cara berpikir positif, dan faktanya nggak pingsan, itu pun ya nggak pingsan, dan itu pun nggak berbahaya teman-teman. Maka sudah, kalian ketika mau melatih mental yang lemah itu di keramaian, di luar rumah, atau memakai motor, menggunakan motor, nyetir, dan lain sebagainya, nyetir mobil gitu ya, kalian itu paksakan saja rubah mindset yang negatif itu. Dan itu pun sebenarnya nggak apa-apa teman-teman, nggak apa-apa. Itulah permainan anxiety. Terus, kalau seandainya kalian sudah terbiasa, pasti mental itu akan semakin membaik teman-teman.
pasti mental itu akan menjadi mental yang kuat lagi seperti sedia kala. Gitu. Karena penderita asam lambung kertansetik itu kan karena apa namanya asam yang menjadikan hormon kortisolnya tinggi. Nah, ketika hormon kortisolnya tinggi, tentunya kesetresan itu kan ya tinggi juga kan. Nah, orang stres pastinya kan semua itu kayak atau seakan-akan itu nggak ada solusi. Seakan-akan itu apa namanya hal yang menakutkan atau yang membahayakan. Itulah yang padahal secara realitis ya, secara realita itu semua nggak berbahaya. Sensasi yang kalian alami, pengalaman saya sampai saya periksa 7 kali, semua itu ternyata yang nggak berbahaya teman-teman. Kalian mau kemana saja periksa, sampai dokter, sejos-josnya dokter, sehebat-hebatnya dokter, pasti akan mendiagnosa kalian hanya gangguan asam lambung saja. Dan sensasi fisik itu semua dari pola pikir yang over, pola pikir yang ngacau. Dan ujung-ujungnya pasti akan dirujuk ke psikiater. Itu pengalaman saya. Nah, maka tidaklah atau tidak ada dokter yang menyembuhkan mental. Pasti ya ada dorongan, memang ada. Itu ada. Tapi kalau penyembuhan, ya tentunya dari Allah. Tapi ikhtiarnya itu dari kalian sendiri, teman-teman. Tentunya di diri kalian sendiri. Yang bisa mendobrak mental yang lemah itu ya diri kalian sendiri, teman-teman. Diri kalian sendirilah yang bisa mendobrak mental yang lemah itu. Nah, dengan cara apa? Ya kalian harus bangkit. Kalau nggak percaya, kalian periksa kemana saja lah. Periksa ke Singapura, Amerika, Malaysia, bahkan Inggris. Beli obat mental. Itu nggak ada, teman-teman. Kalaupun ada, pasti dari kalian, teman-teman kalian, walaupun harganya mahal, semahal apapun obat itu untuk penyembuhan mental, pasti beli. Karena penderita anxiety disorder, pasti pengen cepat sembuh, pasti beli. Walaupun semahal apapun itu obat. Relakan jual-jual barang untuk bisa mendapatkan obat itu. Tapi buktinya, realitanya teman-teman, itu nggak ada. Dan ikhtiarnya itu di diri kalian sendiri. Yang bisa melawan mental yang lemah itu ya di diri kalian sendiri. Makanya ayolah bangkit. Nah, bagi teman-teman yang sudah membaik, yang bisa dikatakan 1 minggu baru kedatangan sensasi, atau 1 minggu ada sensasi lagi, 2 minggu sensasi muncul, 3 minggu sensasi muncul, itu ya dihimbau, diusahakan kalian jangan ke-trigger lagi, kalian jangan down lagi, kalian jangan berpikir negatif lagi. Nanti akan ke fase awal. Jadi kuncinya bagi yang sudah terbiasa melakukan metode, yang sudah biasa melakukan metode, bahkan sudah ada perbedaan mulai membaik, di saat ada sensasi kalian harus bersikap masa bodoh. Kuncinya itu masa bodoh, bodoh amat terhadap sensasi. Dan itu pun tidak berbahaya, teman-teman. Apapun sensasinya itu tidak berbahaya. Itulah, lakukan aja udah. Kalau perlu ketahuin aja tuh sensasi. Alah, apa ini sensasi? Paling cuma numpang lewat. Udah gitu aja. Kalian harus dibikin enjoy. Kalau perlu kalian pura-pura ketawa aja kalau ada sensasi. Kalau sudah kuat mentalnya, ketawain aja. Gitu. Terus jangan mengait-ngaitkan sensasi dengan penyakit kronis, jangan mengait-ngaitkan sensasi dengan penyakit berat. Itu kuncinya. Karena nggak ada hubungannya, teman-teman. Nggak ada hubungannya. Kalian harus bersikap masa bodoh saja dengan terhadap sensasi. Kalau pikiran negatif, itu ya pastinya dari anxiety itu, maka jangan diikutin, jangan turutin itu pikiran-pikiran itu. Kalian sebenarnya harus mencari lawannya gitu loh. Udah, pikiran-pikiran negatif itu udah jangan diingat-ingat terus. Jangan sampai kalian itu ke-trigger lagi, down lagi, pikiran lagi, mengurung diri lagi, meratapi lagi, itu jangan. Nanti lama lagi. Itu.
Nah, terus jangan lupa pastinya 3P-nya itu yang harus dilakukan. Pola pikirnya itu ya harus dijaga. Ya, pikiran-pikiran negatif itu harus dihindari lah. Jangan mendiagnosa diri kalian memiliki penyakit berat. Kalian itu bukan dokter. Jangan memikirkan sesuatu yang di luar ranah itu. Takut M itu harus dihindari. Sama pola makannya ya dijaga. Yang dulunya 1 hari dalam sehari makannya itu ya jangan. Kalau memang kalian dalam keadaan puasa sih ya boleh-boleh saja. Terus yang paling penting itu etika makan sebenarnya teman-teman. Etika makan itu yang paling utama. Jangan terlalu memantang makanan. Yang penting itu etika makan. Kalian sudah memantang makanan sampai bertahun-tahun, nyatanya sensasi tetap ada kan. Sensasi ya tetap muncul kan. Yang paling utama itu etika. Kalau makan, diusahakan kalian itu jangan was-was, jangan khawatir, jangan takut, jangan emosi. Begitu. Itu yang paling utama. Kalian mau memantang apapun makanan, kalau pikiran kalian masih menuruti was-was, takut, khawatir, cemas, sama emosi, sensasi itu ya tetap muncul teman-teman. Bahkan asam lambung tetap bisa naik. Itu tetap. Maka etika makan, hindari itu. Kalau makan yakin aja, mantep aja. Terus diusahakan ya, jangan kurang air bening hangatnya. Minimal dalam 1 hari itu ya 8 gelas. Itu 8 gelas itu secara konsisten pasti sembuh. Yang paling utama itulah. Makan yang teratur, jangan terlalu menuruti mantang makanan, sama yang penting minum air bening hangat. Udah. Makanan itu kan cuma berapa persen sih? 10%. Nomor satu itu 90%-nya itu di pola pikir teman-teman. 90%-nya itu di pola pikir, bukan makanan. Kalau 90% di makanan, coba lihat orang-orang yang puasa. Apa 1 hari makan? Enggak kan? Ya sehat-sehat aja ya, tambah sehat kan? Tambah kekuatan kan? Malah tambah seger kan? Begitu. Jadi ya udah, kuncinya itu satu lah itu. Kuncinya itu di pola pikir, begitu. Nah, terus yang ketiga pola hidupnya pasti itu harus dijaga. Yang biasanya begadang, hindari begadang. Kalaupun susah, dipaksakan. Nah, kalau pengalaman saya kalau susah tidur, ya udah turutin aja dulu lah. Kalau nggak bisa tidur malam ya udah tidur siang. Kalau nggak bisa tidur ya udah. Nanti kalau sudah membaik pasti ya bisa tidur kok. Udah gitu aja. Aman lah teman-teman. Tapi ya tetap harus usaha. Kalau pengalaman saya, 2 minggu nggak bisa tidur sama sekali di malam hari, saya coba upayakan olahraga di sore hari. Itu sangat membantu teman-teman. Itu sangat membantu sekali. Membantu saya sehingga saya bisa tidur malam itu. Maka bagi teman-teman yang insomnia, yang susah tidur, pikirannya kadang ngaco, takut nggak bangun, usahakan ya kalau malam itu kalau sore hari itu jalan-jalan sore biar malamnya itu mudah tidur. Juga ya hindari rebahan di siang hari, hindari tidur di siang hari biar apa? Malamnya itu cepat ngantuk. Kalau cepat ngantuk nanti cepat tidur begitu. Itu secara konsisten saja. Lah kalau seandainya mudah mimpi buruk sama mudah terkejut, mudah kebangun, itu ya wajar teman-teman. Karena pikirannya kan anxiety disorder kan jalan terus. Hampir 24 jam itu kan jalan terus. Jadi ya bahkan apa yang kita pikirkan di saat kita sadar dalam keadaan terjaga, tidak tidur, itu kan pikirannya selalu negatif. Sehingga ketika tidur ya pikiran itu masih tetap jalan sehingga masuklah ke alam mimpi. Jadi jangan dipikirkan berlarut-larut itulah. Itu wajar. Saya dulu juga begitu teman-teman. Nggak apa-apa itu. Itu. Kalau tidak ya kalian usahakan kalau sebelum tidur itu ya mendengarkan musik relaksasi, mendengarkan afirmasi. Kalau tidak ya kalau pengalaman saya dulu ya zikir tentunya. Membaca istighfar sebanyak mungkin sebelum tidur itu. Begitu. Itu secara konsisten. Jadi konsisten itu ya juga akan mempengaruhi kesembuhan teman-teman.
seberapa konsisten kalian itu akan mempengaruhi seberapa cepat kalian akan sembuh. Itu. Kalau kalian konsisten, tidak banyak mengeluh lah. Kalian jalani saja, ikhlaskan, sabari, lakukan apa yang saya sampaikan atau para penyintas yang pernah sampaikan ke kalian. Lakukan saja, kalian jangan protes, ikhlaskan saja. Ketika ada sensasi kalian bersikap masa bodoh amat, bisa cuek. Kalau belum bisa bodoh amat, ya setidaknya kalian bisa mengalihkan saja begitu. Jangan menuruti pikiran yang negatif, jangan selalu mengarahkan sensasi itu dengan penyakit kronis, jangan diarahkan dengan atau dikaitkan dengan penyakit berat itu. Asal itu saja. Itu jalan-jalan sore secara konsisten, kalian harus konsisten itu. Nanti akan terbantu tidur di malam hari itu mudah. Itu lakukan. Diusahakan ya kalau kalian terpaksa pengennya sebelum tidur main HP, ya nonton video yang ada hubungannya di diri kalian saja, yang ada hubungannya di diri kalian saja, teman-teman. Dengar penyintas lah, biar kalian gak pikirannya ngacau, atau dengar musik relaksasi, atau dengar afirmasi saja itu. Jangan malah nonton video short yang gak ada hubungannya dengan kalian, malah ikut-ikutan yang sedang tren, seperti dalam keadaan Indonesia atau politik dan sebagainya, itu akan menambahkan beban di pola pikir kalian, teman-teman. Itu hindari dulu. Itu. Kalau seandainya kalian kalau mau tidur nggak bisa lepas dari HP, diupayakan ya diusahakan ya jangan memegang HP sebelum tidur, biar kalian itu netral begitu. Kalau perlu ya dengerin sholawat lah atau dengerin tilawah-tilawah itu sangat membantu. Kalau kalian pengen cepat tidur di malam hari biar nggak begadang. Jangan malah kalian itu terus-menerus begadang. Kalau kebanyakan begadang, itu ya sering begadang, kalian nggak memaksakan, coba latihlah paksa untuk tidur di tepat waktu, minimal dalam satu malam 8 jam, nanti ya telinganya awet, pikirannya semakin malam, pikirannya semakin ngawur, pikirannya semakin kemana-mana, pikirannya pasti ngaco, itu pikirannya negatif terus. Itu pengalaman saya, semakin malam justru pikiran-pikiran negatif itu semakin banyak muncul. Jadi kuncinya ya hindari itu pikiran-pikiran negatif di malam hari dengan cara apa? Enggak begadang atau tidak begadang itu. Dan semua itu enggak berbahaya, teman-teman. Apapun sensasinya sebenarnya itu enggak berbahaya. Yang menjadikan kayak hal membahayakan atau kita terancam itu karena pola pikir kita yang mengancam diri sendiri. Nah, seharusnya kalian harus bisa mengatur pola pikir sendiri. Kalian harus bisa mengendalikan pola pikir kalian sendiri. Jangan malah kalian yang diatur oleh pola pikir kalian. Jangan malah kalian yang dikendalikan oleh pola pikir. Seharusnya kalian yang harus mengendalikan pola pikir. Begitu, teman-teman. Maka udah jangan diturutin itulah pikiran-pikiran anxiety itu. Semangat terus, bangkit. Terus perlakukan diri kalian layaknya orang normal. Perlakukan diri kalian layaknya orang normal. Kalian itu nggak sakit, kalian itu nggak memiliki penyakit kronis, kalian itu nggak memiliki penyakit berat. Hanya saja kalian itu di gangguan mental sama pola pikir saja itu. Ya, kuncinya itu ya. Kalian kalau pengen cepat sembuh, pengen sembuh total seperti layaknya orang normal lagi, ya udah dobrak mental yang lemah itu dengan cara melakukan hobi jalan-jalan. Kalian harus ditambahi hobinya, yaitu jalan-jalan pagi, setelah itu berjemur. Mau nggak mau ya harus seperti itu. Mau nggak mau ya kalian harus memiliki hobi seperti itu. Itu. Terus secara konsisten, kalaupun tidak bisa, ya minimal dalam 1 minggu ya 4 kali lah jalan-jalan pagi itu. Setelah itu berjemur. Itu minimal. Nanti akan ada perbedaan kok. Nanti akan ada perbedaan, nanti akan ada perbaikan di diri kita. Yang awalnya apa-apa ditakutin sudah sedikit berkurang. Yang biasanya merasakan sensasi hampir tiap hari, bahkan satu hari itu penuh dengan sensasi fisik, pastinya akan berkurang. Itu lakukan saja. Kalau ada sensasi ya bersikap masa bodoh,
nggak berbahaya nyatanya. Itu semua itu pasti akan berlalu, semua itu pasti akan sembuh total kalau kalian mau melakukan metode-metodenya, kalau kalian mau menjaga 3P-nya, kalau kalian sudah bisa bersikap masa bodoh terhadap sensasi, kalau kalian sudah bisa mengalihkan pikiran-pikiran negatif, baik takut penyakit kronis, takut penyakit berat, takut itu harus dialihkan. Nanti akan sembuh total, nanti akan memiliki kebahagiaan, kesenangan, bahkan ketenangan lagi. Kalian harus bangkit, ingat-ingat lagi apa yang seharusnya kalian lakukan untuk saat ini. Waktu pemulihan lakukan, terus jangan menuruti, jangan mengait-ngaitkan sensasi, jangan sampai kalian ke-trigger lagi. Ketika kalian kena serangan panik, kalian harus usahakan minum air bening hangat untuk menetralisir, biar kalian netral, biar di area dada disebabkan asam lambung, gas yang naik itu akan hilang. Ketika gas itu hilang dikarenakan kalian minum air bening hangat, maka kalian akan sedikit netral, akan sedikit tenang, begitu. Dan itu pun nggak bahaya. Jangan apa-apa langsung pengennya ke rumah sakit. Itu pengalaman saya, teman-teman. Jangan langsung pengennya ke rumah sakit kena serangan panik itu. Itu jangan diturutin. Dan sampai situ saja, ya. Kalau sampai di rumah sakit pastinya akan dianggap asam lambung, pasti akan didiagnosa asam lambung saja. Udah, itu pengalaman saya. Ujung-ujungnya sudah sampai di rumah sakit, ya ujung-ujungnya asam lambung, ya panik attack hilang kan. Terus nggak diinap, walaupun sensasi itu banyak sekali seperti jantung berdebar, nafas berat, keliengan, semboyongan, piar-piaran, keringat dingin. Ujung-ujungnya ya bayar lagi, keluar uang lagi. Yang kadang ya ada yang konyol lagi sampai ke dukun, bahkan sampai disembur segala. Itu ya kadang lucu. Itu nggak ada hubungannya ya. Ya udah, sekarang untuk pelajaran saja, semua pasti ada hikmahnya. Yang sudah berpengalaman sampai ke dukun, sampai disembur segala sama dukunnya, terus dimanfaatkan uangnya, ya sudah nggak apa-apa, untuk pelajaran saja. Jadi ya udah, sekarang kalian harus bangkit dengan sendirinya. Kalian harus usaha, ikhtiar, dan jangan lupa ya selalu berdoa kepada Allah meminta kesembuhan. Dan yakin kalian pasti akan sembuh total. Gimana caranya? Ya tadi, lakukan itu secara konsisten. Jangan menuruti pikiran negatif akan penyakit kronis, akan penyakit berat, atau takut itu jangan diturutin. Ya, kalau kalian sudah bisa masa bodoh terhadap ketakutan-ketakutan itu yang menurut penderita asam lambung gerd sensitif psikosomatis disorder itu horor, kalau kalian sudah bisa mengalihkan, pastinya kalian bisa sembuh total. Pasti akan sembuh total. Dan saya mendoakan semoga kalian ya cepat sembuh, cepat membaik, diberi kesenangan, kebahagiaan, serta ketenangan. Kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.